membahas tentang discipleship as a lifestyle. Itu kita punya tema untuk sesi ini sebenarnya, khusus ini. Nah, karena ini adalah acara Rockman, makanya kita harus mengetahui bahwa semua pelayanan pria yang sebenarnya muncul itu dasar dari pelayanan pria itu adalah pemuritan pria. Jadi dia tidak pernah terpikir bahwa itu cuma sebuah pelayanan pria. Bahkan pendiri Christian Men's Network yang bernama Dr. Edwin Cole punya sebuah statement awal yang saya kira paling bagus. Jadi dia berkata begini, ini statementnya dia. CMN atau Christian Men's Network didasarkan pada pemuritan pria, di mana pria dimuridkan supaya pria memuridkan keluarganya. Jadi tujuannya sederhana, supaya setiap pria memuridkan keluarganya. Dan memuridkan keluarga itu adalah tanggung jawab para pria. Jadi sebenarnya bukan campnya yang penting, bukan jatuh-jatuh di depannya yang penting. Bukan semua nangis-nangisnya, itu nggak penting menurut saya. Yang penting adalah waktu dia selesai pada pelayanan pria, dia harus mulai memuridkan keluarganya. Tapi kan bukan itu yang dikejar. Yang dikejar kebanyakan kepada pelayanan pria adalah setelah mereka bertobat, bagaimana mereka harus dipertahankan supaya tidak jatuh lagi. Itu adalah sebuah pelayanan yang paling tidak masuk akal. Harusnya adalah begitu seorang pria mengalami pengalaman pria, pelayanan diubahkan oleh Kristus, semerta-merta, seketika itu juga, ujuk-ujuk dia langsung harus memuridkan keluarganya. Karena tujuan daripada pelayanan pria adalah pria dimuridkan supaya dia bisa memuridkan keluarganya. Nah, karena pemuridan selalu sifatnya adalah family orientation, makanya karena dia family orientation, dia tidak bisa menjadi program, dia tidak bisa menjadi kelas, dia tidak bisa menjadi dating untuk berjumpa, tapi dia seharusnya menjadi gaya hidup yang memodel kehidupan Kristus di keluarganya, kan begitu. Jadi kemudian kita tahu statement berikut yang keluar dari CMN yang saya kira semua kita sudah ketahui adalah Rockman juga memakai hal tersebut, bahwa ini dia ini. Kemaksimalan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Dan tujuan dari pemuridan pria adalah menjadi seperti Kristus. Sebab kemaksimalan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sinonim. Itu dia. Berarti kita kemudian paham bahwa kita sedang membicarakan tentang pemuridan sebagai gaya hidup. Nah, tentunya kita akan mulai dengan drill mendasar. Ya, kita akan mulai dengan drill yang mendasar. Ini dia ini. Nah, kita mesti tahu bahwa ada Indonesianya enggak ya? Saya kasih bahasa Inggris dulu ya, oke. Discipleship is a kingdom mandate. Jadi, pemuridan itu adalah mandat kerajaan. Itu bukan sekedar sebuah usulan gereja. Itu bukan apa-apa. Itu adalah merupakan mandat kerajaan. Setiap kali Anda membaca Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Jangan lupa ayat 18-nya. Ayat 18 menunjukkan bahwa Yesus Raja segala raja, dia memegang kekuasaan di bumi dan di sorga. Dialah yang berkata, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita mesti tahu bahwa discipleship itu adalah the way of the kingdom to synchronize his people to live like the king. Jadi itu merupakan cara kerajaan. Harusnya saya di tengah sini, ngapain saya ke situ jauh banget. Itu merupakan cara kerajaan untuk sinkronisasikan kehidupan kita supaya kita hidup seperti raja. Itu dia sebenarnya tujuannya. Ingat, jangan lupa, kita tidak memuridkan tanpa tujuan. Kita tidak memuridkan cuma bikin mereka jadi orang yang baik. Kita memuridkan mereka supaya mereka kembali memegang kekuasaan yang telah direbut dari Adam. Kita kemudian kembali kepada kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Kita memiliki apa? Keserupaan dengan Kristus dan memerintah bersama dengan dia. Jadi otomatis kita harus mengerti bahwa
discipleship is a part of our purpose. Jadi kita mesti tahu bahwa pemuridan itu adalah bagian dari pencapaian tujuan kita. Bahkan saya hampir pasti mengatakan tanpa pemuridan Anda tidak bisa mencapai tujuan. Hampir pasti saya katakan. Tidak mungkin. It's impossible to reach our goals, mencapai tujuan kita, tujuan kerajaan kita, kecuali kita mengalami apa yang disebut dengan proses pemuridan. Jadi kemudian dua kata ini yang kita harus, the way of discipleship is the way to learn and to obey His commandment. Jadi sebenarnya jalan pemuridan itu adalah jalan belajar, jalan mempelajari sesuatu, tapi juga jalan untuk taat kepada perintah. Kita suka ganti. Misalnya kita berkata begini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Ini bukan tentang ajaran. Ini tentang perintah. Apa bedanya ajaran dan perintah? Ini bukan usulan. Ini bukan sekedar memberi makan kepada kita punya knowledge. Tapi di sini adalah perintah. Makanya di pemuridan belajar taat adalah prioritas nomor 1. Belajar taat itu jelas. Belajar taat. Nah saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini bahkan para pembicara grace akhir-akhir ini juga sudah mulai nyinggung-nyinggung ketaatan. Tadinya mereka berkata ketaatan gak penting karena kita selamat karena kasih karunia. Mereka bilang begitu, tapi saya bilang ketaatan gak penting. Sebab tujuan kita memang bukan keselamatan. Tujuan kita adalah mendatangkan pemerintahan Allah di muka bumi ini. Untuk itu Anda perlu taat. Kalau Anda cuma mau selamat masuk surga, silakan. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah supaya pemerintahan Allah terjadi di bumi ini seperti di sorga. Itu dia tuh. Jadi kita mesti lihat konsep daripada discipleship. Oke. Nah saya ingin membahas pada saudara. Discipleship itu adalah bahasa Yunaninya adalah matetes. Kita sudah tahu kan. Matetes artinya pupil, murid. Nah murid biasanya kita punya konsep masa kini. Murid itu belajar di kelas. Tapi sebenarnya dua hal ini yang harus kita ketahui. Matetes is to learn and to be disciplined. Terbanyak pemuridan kita hanya learn tanpa disiplin. Kita mesti balik. Sekarang kita harus kuatkan disiplin. Saya mempelajari disiplin sejak saya masih muda. Saya bertobat umur 16 tahun dari kehidupan yang sama sekali tidak disiplin. Saya umur 11 tahun sudah di jalan, biasa. Kita besar di Camp Ambon. Dan Anda mesti tahu, Anda akan salah didik kalau ada di Camp Ambon. Itu salah pasti. Dan saya dibesarkan di Camp Ambon. Dan saya beritahu pada saudara umur 11 kita udah di jalan. Udah bertobat umur 16-17 tahun. Sejak hari itu saya tahu kalau saya tidak disiplin diri saya akan tetap melenceng dalam kehidupan ini. Jadi kalau saudara pikir selama ini saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan sudah 43 tahun. Tahun ini saya beritahu pada saudara bahwa disiplin adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Orang mungkin lihat saya sedikit liar, sedikit kacau, sedikit apa, enggak. Saya sangat disiplin. Kenapa? Karena memang kehidupan di dalam Tuhan perlu disiplin. Itu yang kita lupakan. Jadi sekarang pemuridan kita harusnya beralih pada apa yang saya sebut dengan beralih orientasi dan penekanan. Bukan cuma learn tapi disiplin. Namanya aja disciples. Makanya harus apa? Disiplin. Itu dia tuh. Coba kita go pelan-pelan. Nah ini dia ini. Kita seringkali berpikir bahwa discipleship adalah cuman terbatas pada classroom atau ya hubungan sebatas knowledge. Orang suka undang saya dan berkata, Bang Jo yuk pemuridan yuk. Kita kemudian duduk terus mereka tanya, tolong beritahu kami apa yang kami nggak tahu. Enak aja. Jadi saya datang ke mereka untuk kasih tahu apa yang mereka nggak tahu kan. Jadi saya mesti belajar supaya mereka kemudian tinggal diajar dengan mudah. Ada satu bapak yang malas baca buku, dia berkata begini buat saya. Ini ada buku 800 halaman, Jo tolong baca, habis itu selesai kesimpulannya. Emang saya AI? Pemuridan gak begitu saudara. Pemuridan itu bukan cuma transfer knowledge, bukan. Tapi kita mesti tahu
kita hidup dalam sebuah gaya hidup yang terdisiplin. Bilang terdisiplin. Itu penting. Nah sekarang saudara angkat handphone saudara. Ambil handphonemu. Sudah tidak usah pura-pura. Ambil handphone. Ambil handphone pergi ke AI. Chat GPT. Terus kemudian tulis kata. Apakah disiplin? Coba tanya dulu sekarang. Supaya Anda tahu bahwa disiplin dimulai dengan kata self-control. Controlling self. Dan kita tahu controlling self tidak mungkin dengan kemampuan kita. Anda yang sudah lama ikut Tuhan tahu persis bahwa kalau Anda bekerja sama dengan Roh Kudus, self-control itu hanyalah satu buah daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Salah satu dari 9 buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti tahu bahwa knowledge and discipline harusnya berjalan bersama. Dan sekarang ini saya harus beritahu pada saudara. Knowledge now is being attacked so much. Tapi kalau Alkitab bilang knowledge is knowledge about God. Is knowledge about His statutes. And knowledge about the applications of His love towards the world. Jadi kita mesti tahu knowledge itu. Knowledge yang pertama adalah knowledge tentang Allah. Anda harus mengembangkan hal tersebut. Knowledge yang kedua adalah knowledge tentang semua commandments dari Tuhan, perintah-perintah Allah. Anda harus tahu hal tersebut. Tapi yang ketiga adalah aplikasi dari apa yang disebut dengan kasih Allah terhadap dunia. Anda mesti tahu hal tersebut. Itu penting. Seperti yang tadi dijelaskan buat kita. Misalnya pelayanan pendamaian is part of the applications of our responsibility. Kita harus pergi untuk menjadi pembawa berita pendamaian. Nah kita mesti lihat sekarang. Kedua hal ini berjalan bersama. Nah saya akan mau cepat saja bahas. Ini dia ini. The lifestyle of discipleship is a lifestyle of a discipline. Nah, pada tanggal 14 Juli yang lalu saya pergi ke sebuah gereja di Rock Timika. Dan di Rock Timika saya suka tanyakan apa kebutuhannya. Terus tiba-tiba Pak Jerry Latumahina beritahu buat saya. Bang Jo, kebutuhan kita lebih banyak kepada disiplin kehidupan. Langsung saya bilang minta ampun. Ini memang kebutuhan yang utama. By then saya kemudian langsung search semua yang saya tahu tentang disiplin. Kemudian saya sampai pada sebuah buku ini yang ditulis oleh Richard J. Foster. Judulnya adalah Celebration of Discipline. Itu buku ditulis tahun 1978. Beberapa Anda belum lahir. Tahun 78. Umur saya waktu itu masih 12 tahun Pak. Saya membaca buku itu umur 16 tahun. Jadi kemudian saya ikutin apa yang dia katakan. Nah dengan sederhana saya cuma ingin sebutkan hal-hal ini pada saudara dengan cepat. Dia membagi disiplin itu dari 3 bahagian yang sangat simple. Dia menyebutnya sebagai disiplin dari dalam, disiplin dari luar, dan disiplin dari dalam, disiplin keluar. Bukan disiplin dari luar, disiplin keluar. Dan kemudian yang ketiga adalah disiplin secara komunal. Ini keren. Jadi saya kemudian tidak perlu panik-panik lagi. Kalau Anda pintar sekarang, Anda segera di chat GPT cari Richard J. Foster, silakan. Itu lebih cepat, menghemat untuk saya kemudian memberi penjelasan yang banyak pada saudara. Jadi kemudian di sini kita menemukan bahwa disiplin dari dalam ini sangat penting. Dan disiplin dari dalam ini tidak bisa you cannot cheat it. Kamu tidak bisa potong kompas dan melewati disiplin yang dari dalam ini. Coba kita lihat dulu. Disiplin yang dari dalam ini adalah sebuah disiplin yang sangat baik saya kira. Word meditation. Prayer, fasting, Bible study. Saya masih melakukannya ini tiap hari sampai hari ini. Saya masih melakukannya. Walaupun fastingnya sekarang intermittent fasting. Tapi saya tetap fasting bro. Masih. Saya tetap melakukan apa yang harus menjadi disiplin. Karena ini hal-hal yang baik. Tapi word meditation ini mungkin yang terbanyak yang saya buat. Saya melakukan perenungan firman Tuhan dengan sangat lama. Orang pikir saya sedang melamun,
saya sedang merenungkan firman Tuhan. Orang pikir saya sedang main game, saya sedang memikirkan firman Tuhan. Orang pikir saya sedang merenungkan firman Tuhan. Dan cara kita merenungkan firman Tuhan sangat sederhana. Mengizinkannya menguasai pemikiran kita. Coba, apa artinya merenungkan firman Allah? Tujuannya apa sih merenungkan firman Allah? Muara dari merenungkan firman Allah adalah Anda melakukan apa yang Anda lihat Anda lakukan. Sebab apa artinya merenungkan firman Allah? Saya punya definisi merenungkan firman Allah, saya punya ya. Saya boleh cari definisi yang lain. Ada yang bilang haga, bergumam, terserah. Saya punya definisi dari firman Allah mengenai hal tersebut adalah saya melihat diri saya melakukan firman Allah. Bilang dulu, saya melihat diri saya melakukan firman Allah. Itu hal yang paling simple. Jadi kalau saudara merenungkan firman Allah, gak usah panik-panik. Saudara lihat aja apa yang firman Tuhan katakan. Beberapa memang perlu mengetahui latar belakang, perlu mengetahui idiom-idiom yang dipakai. Tapi terbanyak adalah hal praktis kan. Misalnya kata ini, kata yang sederhana. Yang tadi disebut-sebut kata itu misalnya. Bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Klik, selesai. Sebab benih dari Allah ada dalam orang tersebut. Stek, selesai. Kalau kita baca, tahu nggak? Saya pernah share di depan pendeta. Mereka berkata apa? Tapi Pak Jonathan, menurut teologi ya, kita perlu kritik teks. Kita perlu lihat dari ini. Dan saya bilang, come on. Saya merenungkannya dan saya berkata, karena saya lahir dari Allah, saya tidak perlu berbuat dosa. Karena memang dosa nggak lahir dari Allah. Anda lahir dari Allah, berarti berbuat dosa. Sebab sekali lagi kita mesti paham. Saya bilang demikian, bukan berarti kita nggak ada kelemahan loh. Kita masih ada kelemahan. Tapi paling tidak kita tidak diperbudak oleh dosa lagi. Sebab penebusan Yesus Kristus melepaskan Anda dari perbudakan. Betul kan? Jadi karya Kristus itu melepaskan Anda dari perbudakan. Membereskan residu dosa yang ada karena sistem dunia masih menguasai Anda. Itu urusan Anda dan ketaatan Anda pada firman Allah. Jadi gini. Waktu Anda ditebus oleh Yesus yang kita sebut dengan keselamatan. Dia menebus Anda dari perbudakan dosa. Tapi dapatkah Anda berbuat dosa? Dapat. Karena di dalam diri Anda masih punya daging. Dan daging dengan keinginannya itu ada dalam sistem dunia ini. Makanya kita perlu mengalahkannya. Mengalahkan sistem dunia, simple. Apa caranya mengalahkan sistem dunia? Kalahkan kedagingan dengan mentaati firman Tuhan. Kedagingan tidak dikalahkan dengan baca buku banyak, sekolah tinggi-tinggi. Nah, kedagingan gak dikalahkan dengan itu. Kedagingan dikalahkan ketika seorang percaya mulai mentaati firman Tuhan. Begitu dia mentaati firman Tuhan, kehendak Allah terlaksana. Di situ ada kuasa Allah, di situ ada roh Allah, di situ ada semua backing dari kerajaan Allah menyertai Anda. Makanya begini, benar kata 1 Yohanes, dia berkata apa? Barang siapa lahir dari Allah, dia tidak perlu berbuat dosa lagi. Kalau Anda renungkan hal ini, Anda lihat diri Anda tidak berbuat dosa lagi. Halo? Oke. Pernah dengar kata ini enggak? Ini yang paling jarang ditaati oleh banyak orang. Kasihilah sesamamu manusia. Coba. Oke, mari saya beritahu cara saya merenungkan firman Allah dari ayat tersebut. Kasihilah sesamamu manusia. Saya lihat diri saya mengasihi sesama manusia. Dan saya mau lihat saya mengasihi sesama manusia yang terdekat dengan saya. Siapakah sesama manusia yang terdekat dengan saya? Makhluk itu namanya Ina Patiasina. Itu terdekat dengan saya. Karena saya bangun saya lihat mukanya. Saya balik ke sini saya lihat wajahnya. Saya bangun saya tersandung kakinya. Jadi ada banyak hal yang terjadi dengan dia. Nah saya kemudian mulai melihat diri saya menyatakan kasih pada Ina Patiasina. Coba. Saya mulai lihat diri saya, bangun pagi, bikin breakfast buat dia. Padahal terbanyak dia yang buat breakfast buat saya. Tapi kan kejutan-kejutan itu terjadi kalau kita memang tahu bahwa saya mesti aplikasikan kasih saya. Saya kemudian
akan berpikir hari ini saya akan mendampingi dia, saya akan layani dia, ikutin apa yang dia mau. Waktu dia sakit kemarin, saya kemudian mendapat kesempatan untuk menunjukkan kasih saya kepadanya. Aku jangan pegang saya yang berat, enggak boleh angkat berat-berat. Siap. Jadi sebenarnya adalah kalau Anda melihat diri Anda melakukannya, itulah perenungan firman Allah. Jadi Anda tidak disuruh membaca arti katanya apa enggak. Lihat aja diri lu melakukannya. Kalau Anda tidak melihat diri Anda melakukannya, gimana Anda melakukannya? Ingat prinsip manusia. Manusia adalah makhluk gambar. Dia hanya akan lakukan apa yang tergambar di pikirannya. What you see, what you do. Ya kan? Mengapa bapak-bapak kemudian kasar terhadap anak-anaknya? Karena itu gambar yang dia lihat dari orang tuanya. Atau dia gambar dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya. Udah gak usah banyak-banyak lah. Kalau berdoa, cara doa saya beda dengan saudara. Jadi saya tidak akan ngajarin dan saudara anggap saya kafir lagi. Sudah. Saya berdoa sangat saya tidak memutuhi jam-jam pagi, ada bangun pagi. Saya berdoa dengan istri saya dan anak-anak, tapi saya doanya, saya sambil jalan, saya berdoa. Jadi saya punya cara berdoa berbeda. Dan kalau saudara berasa bahwa perlu ikut, silakan. Kalau kagak jangan. Yang penting jangan sampai nggak berdoa. Sebab doa adalah, listen to me carefully, jangan doa agama. Discipleship kita ajar orang-orang kita jangan doa agama. Jangan doa agama. Saya bahkan tidak mengatakan bahwa meminta kepada Allah sebagai doa. Enggak. Itu LAI yang potong itu kata. Enggak, tapi sebenarnya kalau Yesus bilang minta aja. Minta kok. Seperti saya minta es dong. Begitu aja minta aja. Doa karena doa memang bahasa Alkitab itu lain. Doa artinya adalah memutuskan bersama dengan Allah. Itu doa. Baca aja Alkitab. Baca aja. Doa itu artinya Anda memutuskan bersama dengan Allah. Renungkan baik-baik. Nah seringkali karena perenungan kita terlalu agama. Makanya perenungan firman Tuhan yang benar akan melepaskan Anda dari roh agamawi. Percaya deh. Jadi doa itu harusnya Anda memutuskan dengan Allah. Misalnya saya mau berdoa. Saya berdoa. Saya berkata, Tuhan apakah kehendak-Mu? Kan Alkitab bilang. Doa yang dijawab oleh Tuhan hanyalah doa yang sesuai kehendak Allah. Tadi Pastor Roni khotbahkan dengan sangat bersemangat tadi. Ya kan? Sesuai, kalau saya sudah tahu kehendak Allah, saya akan berkata, saya berdoa, kekuatan sorga turun ke atas saya, supaya saya akan mengerjakan apa yang merupakan kehendak Allah. Saya akan apa? Memutuskan bersama Allah tentang sesuatu. Doa buat Indonesia, saya putuskan bersama Allah bahwa Indonesia tidak akan binasa karena Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia tidak akan hilang karena Indonesia adalah satu bangsa yang besar. Indonesia ada di hati Tuhan. Dan saya kemudian mulai mendoakan hal tersebut. Saya tidak percaya bahwa Indonesia akan hilang katanya. Saya tidak percaya. Ada-ada aja. Emang negara ini mau hilang cuma karena satu pemerintahan yang gagal? Cuma karena ada sekelompok pemberontak kecil yang bikin kacau? Enggak lah. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan punya rencana buat bangsa Indonesia. So I pray, saya berdoa bukan minta yang gak perlu-perlu. Anda minta apa? Ya. Oh kalau tanya saya minta apa banyak. Dan saya gak perlu berdoa kalau mau minta uang 50 juta dari Tuhan. Saya gak berdoa. Saya minta Tuhan, saya perlu 50 juta. Selesai. Saya enggak ulang-ulang 50 juta Tuhan. Enggak. Agama yang kayak gitu. Satu kali saya minta. Selesai. Dan ya puluhan tahun saya lakukan hal tersebut. Enggak pernah miss out itu. Selalu terjawab itu. Tapi Anda mesti tahu kehendak Allah kan. Udah kita tidak inward disiplinin lah terlalu lama. Outward discipline. Ini. Simplicity itu penting. Simple dulu. Kita udah gak simple. Banyak orang Medan bilang banyak cengkunenya. Banyak macamnya. Banyak. Kita harusnya simple aja. Simple. Simplicity itu artinya adalah clarity.
Simplicity itu orang tahu Anda percaya pada Tuhan. Anak-anak saya udah tahu papanya. Kalau mereka dengar kayak gini mereka bilang, nah itu bukan papa. Papa ini. Karena mereka tahu message hidup saya. Kalau ada orang yang minta pada saya mereka udah tahu. Yang ini papa pasti iyakan, yang ini pasti tidak. Kalau kemudian saya mengiyakan apa yang mereka kira saya tidak, mereka akan tanya, Dad, kita kira kamu tidak akan setuju itu, kenapa kamu setuju? Kalau kamu nggak bisa clear kepada mereka, kamu harus memberi apa? Penjelasan. Tahu nggak? Saya tanya, terang perlu dijelaskan nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Perlu penjelasan? Enggak. Apa pernah tanya? Apakah tugas matahari? Nggak perlu. Kalau Anda filosof hebat juga Anda nggak tanya itu, udah pasti. Matahari ada untuk apa? Karena Anda nggak tanya itu. Karena udah jelas, clear, clarity, itu simple namanya. Simple artinya begitu. Simple bukan gak pakai cincin kawin. Itu miskin kayaknya deh. Kita harus membuat perbedaan. Karena simplicity bukan berarti Anda gak ada duit, gak punya barang. Bukan. Tapi memang kebanyakan barang juga gak bagus kan. Harusnya simplicity itu begini. Your clarity, your lifestyle clear to other people. They can see, this is Jesus. Ini bukan Yesus. Ini yang Tuhan bilang. Jadi itu simple artinya. Nah ini outward discipline itu bagaimana kita clear. Kita clear. Yang kita bilang sama dengan yang kita hidupi. Yang kita khotbahkan sama dengan, mereka tidak bertanya. Kenapa Bapak khotbah di atas lain, di belakang lain? Saya akan betul-betul kecewa kalau BJ berkata buat saya gini. Dad, kenapa di atas mimbar kamu khotbah memberi padahal kamu kikir? Kalau anak saya bilang begitu buat saya, wah berarti saya gagal. Sebab clarity, simplicity itu adalah artinya clarity. You make clear of the things in your life so people can easy understand. Mereka dengan mudah mengerti saudara. Saya bersih kita oke? Solitude. Menyendiri sedikit dengan Tuhan. Ambil waktu menyendiri gak apa-apa. Yesus buat itu. Paulus buat itu. Pemimpin-pemimpin besar selalu mengatakan bahwa take some time alone with God. Perlu. Tapi gak selalu alone. Karena ada dulu yang berkata eagle flies alone. Pantas mereka banyak yang jatuh. Terlalu banyak menyendiri. Alkitab bilang orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Amarahnya meledak pada setiap pertimbangan. Saya tidak bahas lebih banyak. Tapi ini semua outward discipline yang disodorkan. Saya kira merupakan kesimpulan dari tulisan dari Foster ya. Richard Foster. Surrender. Penyerahan hak. Itu hal yang penting. Anda menyerahkan hak-hak Anda untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Iya. Hak dihormati. Hak dianggap nomor satu. Hak kemudian harus menanggalkan hal tersebut. Itu hal yang sangat bagus. Surrender itu adalah sebuah tanda bahwa Anda hidup telah meletakkan hak bagi Kristus. Anda telah menyangkal diri Anda. Surrender itu begitu, ya toh? Surrender itu gini. Kita sedang berbicara pandangan siapa yang paling bagus. Kita berkata begini, enggak lah. Saya izinkan pandanganmu yang ada terjadi terlebih dahulu. Saya mau yang kamu mau terjadi terlebih dahulu. Yuk kita buat rancanganmu terlebih dahulu. Nah itu surrender namanya. Jadi surrender itu bukan kemudian menyerah dan berkata udahlah sak karepe. Enggak. Surrender itu enggak begitu. Surrender itu begini. Dengan keyakinan penuh saya menyerahkan apa yang saya yakini ada di nomor 2 mengikuti apa yang kau yakini. Oke. Let's do what you want it. Come on. Let's do it. Ya. Saya buat itu. Saya menulis buku. Saya punya pandangan, saya punya ide. Saya tidak pernah klaim itu merupakan milik saya. Saya surrender itu untuk tubuh Kristus. Sebab saya punya keyakinan. Semua pewahyuan yang saya miliki bukan untuk saya. Tapi untuk tubuh Kristus. Jadi kalau tubuh Kristus mau bikin apa? Terserah aja. Coba kan ada yang ngawur. Punyanya orang diambil dia bikin dirinya punya sendiri. Itu namanya plagiator. Surrender selalu akan memberikan kepada kita sukacita untuk mendahulukan orang lain. Kalau Anda sudah bisa surrender, Anda akan mudah menjadi rendah hati. Seriously. Rendah hati kemudian adalah pilihan yang paling mudah. Ya toh? Sebab surrender itu sebenarnya gini.
Anda mundur satu langkah, memberi peluang satu ruangan di depan Anda. Yang pertama, supaya kehendak Allah yang terjadi. Yang kedua, supaya orang lain masukin tempat tersebut. Supaya Anda kemudian bisa menjadi seorang yang berkata, you go first. Kamu lebih utama dari diri saya. Oke, ini yang komunal disiplin. Ini komunal disiplin ini adalah hal yang paling jarang dikerjakan. Oke. Confessions of sin to one another, ini paling jarang dikerjakan. Nah sekarang kita lagi mengembangkan sebuah cara yang baru dalam memberi kesaksian. Ya toh? Jadi ada orang yang ceritakan kesaksian cuman keberhasilannya saja. Tapi ada waktunya kita beri peluang orang untuk menceritakan kegagalan mereka sebagai tempat untuk mereka menyaksikan bahwa mereka gagal. Dengan cara itu mereka bisa mengakui dosa mereka dan kemudian mereka dapat disembuhkan. Kita ini orang percaya, orang Kristen dan penafsir Alkitab Kristen sangat pintar mengambil ide kedua dipaksakan sebagai ide utama. Misalnya doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu ide kedua. Itu bukan ide yang pertama. Ide pertamanya adalah hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Baru doa orang benar jika dengan yakin didoakan apa? Lihat kita ambil yang utama kita pindahkan gak tahu kemana. Terus kemudian kita ambil yang cocok buat kita. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa biar robot kita menghasilkan uang yang lebih banyak. Kan gitu. Kita tidak bisa buat itu karena confession of sin ini adalah hal yang bagus. Saya juga pikir benar juga ya. Tapi maksud saya adalah confessions of sin adalah part daripada yang kita sebut dengan communal discipline. Kita rock ini mempercayai komunitas kerajaan sebagai tempat terbaik untuk mengembangkan seluruh kehidupan kita. Bayangkan, kita percaya itu. Jadi harusnya disiplin komunal kita jelas. Mengaku dosa itu boleh tetap dan diberi ruang yang luas. Sebab kita harus tahu kita semua masih hidup di dalam dunia. Masih ada dalam sistem dunia. Keputusan-keputusan kita bisa nyerempet. Bisa lah. Saya mempercayai hal tersebut bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal yang sama kita dapat dibersihkan. Itu yang Paulus bilang. Anugerah Tuhan terbesar membuat kita tinggal di dunia adalah dia beri kesempatan kita untuk memperoleh pengampunan yang dia sediakan buat kita. Makanya pengampunan tetap bagian untuk membersihkan semua flares, semua kekacauan dari dunia ini buat kita. Ada praise and worship together, menyanyi dan menyembah Tuhan. Kemudian kita bisa menemukan communal guidance bersama. Nah ini semua adalah disiplin-disiplin yang kalau kita kerjakan punya tujuan. Apakah tujuan disiplin kita? Keserupaan dengan Kristus. Bilang lo keserupaan dengan Kristus. Nah apakah tujuan kita dari awal? Serupa dengan Kristus dan memerintah dengan Dia. Jadi tujuan keserupaan dengan Yesus bukan masuk surga ya. Tolong. Nah ini dia pemuritan kita secara kerajaan. Saya lagi cerita pemuritan secara kerajaan. Pemuritan secara kerajaan tidak menawarkan sorga. Pemuritan secara kerajaan menawarkan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Artinya saudara harusnya pertama punya disiplin di dalam hidup seperti Kristus. Karena kita pernah jatuh dalam dosa. Yang kedua adalah kita harus mengembangkan disiplin-disiplin pengelolaan. Tata kelola untuk mengembangkan kehidupan kita. Anda harus mengembangkan tata kelola. Anda harus mengembangkan bagaimana mendisiplin diri Anda untuk tetap, yang tadi bagus banget tuh, melakukan prioritas. Prioritas itu penting. Saya suka tadi statement dari pembicara Pak Peter Tanci tadi. Dia berkata apa? Tidak ada yang punya waktu di dunia ini. Orang hanya punya prioritas. Waktu akan mengikuti prioritas Anda. Kalau Anda punya prioritas, waktu tidak ada lah. Makanya kalau Anda tidak punya prioritas, Anda akan dipimpong oleh kebutuhan, permintaan, banyak hal. Tapi kalau Anda punya prioritas, Anda set sesuatu yang kuat. Disiplin untuk create, apa itu? Prioritas yang ada. Nah saya cuma mau bilang bahwa
Yang saya akan bagikan ini bagaimana kita sebagai keluarga-keluarga kerajaan Allah ini punya hati untuk melakukan pemuritan dalam keluarga, untuk melengkapi gereja. Jadi banyakkan kita bicara itu di luar, di gereja, atau bisa dengan online, ataupun dengan onsite ketemu orang-orang. Tapi tidak banyak kita belajar bahwa bagaimana dalam berkumpul bersama-sama dengan orang yang kita muridkan. Nah, ini yang saya mau share. Waktu saya ini dulu 15 tahun berkecimpung di dunia karate sebagai anggota, atlet, pernah jadi wasit juri nasional, juara nasional, dan juga pelatih. Nah, waktu saya bertobat, itu terwarnai oleh saya bahwa saya harus juga masuk sebagai warga kerajaan Allah ini melatih orang-orang yang saya dapat untuk bisa menjadi orang-orang yang memuridkan, berbuah tetap dan lebat. Nah, itulah yang saya mulai. Sehingga kalau tadi disebut oleh Pak Yonatan tentang disiplin di dalam apa? Dari luar, disiplin juga dari apa? Dari dalam. Nah, kita sebagai orang-orang yang dipercayakan memuridkan, ingat, tinggalkan bahasa yang bilang bahwa ini murid saya. Itu adalah murid Yesus yang dipercayakan kita untuk memuridkan. Jadi bukan murid saya. Haleluya, itu kita ingat. Nah, makanya bagi saya penting pemuridan ini adalah kekuatan seorang pria ataupun wanita itu terlihat bagaimana kuatnya menghadapi kehidupan ini. Nah, makanya seorang pria ataupun wanita yang dikatakan kuat di tengah tekanan hidup yang melanda, dia tetap taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi jelas semua ini hanya didapat kalau melalui pemuritan. Wanita lemah, pria lemah, biasa itu karena tidak adanya pemuritan. Nah, saya sendiri mengalami itu waktu saya begitu tertarik, terpanggil untuk menyediakan tempat kami untuk tinggal bersama anak-anak yang kami bina. Itu terwarnai waktu saya dulu latih anak-anak itu. Waktu itu kami punya home industry buat mie. Jadi kami latih mereka untuk apa? Buat bakmi. Kami latih mereka juga untuk karate. Tapi waktu saya bertobat, berubah. Bahwa saya harus latih mereka untuk apa yang saya ngalami bersama Yesus sebagai murid Yesus. Mereka juga dilatih. Nah, waktu masuk di situ, baru saya mengerti bahwa sekolah yang komplit untuk saya, itu saya temui di waktu saya masuk dalam pemuritan ini. Yaitu saya berpikir bahwa latar belakang saya yang krisis, tidak mengenal kasih orang tua, terpuruk, lahir baru, mengalami jamahan Tuhan, saya rindu orang lain juga mengalami itu. Tapi dalam kenyataan tidak semudah itu, saya babak belur. Tidak semua orang mau untuk dimuridkan, dan tidak semua orang juga mau masuk bilangan untuk memuridkan. Nah, waktu saya masuk di situ, saya mau beritahu saudara, jadi kita bedakan sekarang antara pengikut dan murid. Karena goal Tuhan itu adalah murid. Nah, kalau pengikut itu cuma mencari kuasa. Makanya kita lihat bilangan dalam gereja, seringkali orang tuh cari supaya didoakan mujizat, kesembuhan, berkat. Tidak salah. Tapi kita harus sadar Tuhan tidak mencari pengikut, apalagi fansnya dia. Goalnya adalah mencari apa? Murid. Jadi pengikut mencari kuasa, sedangkan murid sudah hidup dalam kuasa itu. Itu salah satu contoh. Jadi
Justru sumber kuasa itu sudah ada di kita. Bahwa kita lah di mana-mana pergi sudah diikuti kuasa itu dan diikuti berkat itu. Semua sudah ada. Christ in me in Christ. Yesus adalah jawaban juga sudah ada dalam kita. Berarti kemana kita pergi, persoalan apapun yang kita hadapi, tetap jawaban itu sudah ada di kita. Ini salah satu contoh. Nah, waktu saya dilatih untuk ini, membina anak-anak itu, dan latar belakang mereka macam-macam. Ada yang homo, lesbi, pembunuh, pelacur pernah juga kami layani, dan narkoba, dan banyak hal. Pembunuh juga. Tapi saya bersyukur di situ justru saya ini dilatih untuk masuk tertarik dengan pemuritan yang dibentuklah diri saya dulu. Jadi waktu saya hadapi itu cuma saya sadar bahwa Tuhan itu ada dalam saya sudah hidup dalam kuasanya. Baru ini saya terpapar kena bakteri TBC. Waktu itu pun saya berpikir saya dalam pembinaan dengan anak-anak yang saya bina, saya akan melihat mereka akan bisa menolong. Mimpi saya waktu itu sempat buyar, ada anak yang baru masuk tempat kami, sudah sekolah dan dia 2 tahun lebih. Saya berpikir 5-7 tahun lagi baru anak ini akan selesai S1. Jadi akal-akal saya berhitung, berarti umur saya masih bisa lagi 7 tahun. Tapi di tengah jalan itu, dia ngomong ke saya mau tinggalkan ini. Saya bilang, apakah selama ini kamu di tempat ini tidak mengalami Tuhan? Jawaban itu buat saya tertampar. Saya tidak mengalami Tuhan. Apa kamu menikmati apa yang Tuhan buat di sini? Enggak, tapi sudah kelas 2 SMA. Itu kayak ditampar, Tuhan bilang, ya itulah pemuritan. Makin kamu terus di situ, makin kamu akan terus dibentuk. Dan apakah kamu tetap setia pada firman dan taat sampai akhir, tetap starting well, starting right, finishing, saya suka pakai finishing great. Lebih tetap dalam kebesaran. Nah, itu saya memberi gambaran ini, itu gaya hidup yang harus kita hadapi. Haleluya. Kita di gereja pun akan mengalami seperti itu. Nah, ada lagi sudah di rumah kurang lebih hampir 4 tahun 8 bulan. Tiba-tiba bilang begini, saya mau pulang. Itu 3 tahun sebelumnya. Saya bilang silakan kalau memang enggak mau, karena bagi saya orang kalau enggak mau sulit untuk mau dibentuk. Waktu kami bilang pulang, dia bilang kasih saya waktu, saya mau berdoa. Waktu berdoa, dia bilang aku ketemu Tuhan. Saya enggak jadi keluar, saya harus tetap. Akhirnya dibentuk lagi. Tapi begitu dia sudah masuk kuliah di semester kedua, tiba-tiba dia ngomong ke saya mau keluar sekarang. Enggak mau lagi pemuritan. Terus saya tanya, waktu itu dengar, kata itu dengar suara Tuhan. Sampai kamu enggak jadi pulang dan waktu itu enggak ada yang paksa kamu. Apa jawaban dia? Itu bukan suara Tuhan, suara emosi saya. Saudara tertawa, waktu itu saya sedang divonis dokter mengalami bakteri tuberkulosa, di mana saya stres dengan obat kimia. Justru saya minum obat itu, saya rasa tenaga saya habis 80%. Ya jalan aja 300 meter, engsel itu seperti copot. Saya stres berat waktu itu dengan obat itu. Tapi waktu saya dalam posisi begitu pikirnya ada penghiburan yang dari Tuhan. Ketemu anak-anak yang model begitu. Kayaknya bukan hanya dibunuh, digantung, diikat, mau siap dibuang. Tapi saya bersyukur. Dengan pemuritan ini, saya mau kasih tahu. Saya lihat saya makin kuat. Bahwa di balik itu, dia tidak pernah membiarkan menilai kita. Makanya sebenarnya di KLC ini saya sudah minta izin panitia, saya sudah usah ambil bagian apalah.
Tapi dia bilang, di workshop aja nanti tanya jawab. Tapi kan saya enggak bisa, saya pikir saya mesti jelaskan ke sini apa yang saya alami baru-baru saja. Ya. Dan itu membuat saya sekarang makin mengerti tentang pemuritan ini, bahwa berita-berita yang saya dengar di luar ada yang juga bilang, anak-anak yang pernah kamu bina itu pinjam duit enggak bayar. Waduh, jadi tersiram itu bertubi-tubi. Tapi saya cuma tahu gini, Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Jadi yang dibilang kita enggak mencari untung kalau pemurid, dia mencari kebenaran. Dengan cepat, tidak mencari senang tapi mencari apa? Pertumbuhan untuk berbuah, bukan duit. Terus tidak ikut-ikutan, tapi belajar untuk praktek. Ini contoh dengan cepat ya, nanti. Dan tidak mencari sensasi, tapi mencari perkenanan. Jadi jangan bermimpi, tadi sudah dijelaskan sama Bang Jo tentang pemuritan. Kita dengar begitu berjanjinya yang hebat-hebat. Tapi saudara kalau sudah masuk, pasti proses-proses ini akan kita alami. Karena Tuhan akan melihat kita ini betul-betul ke bilangan murid atau pengikut. Nah, kalau pengikut juga mencari khawatir, kalau murid enggak memiliki apa? Kepastian. Ini bedanya pengikut dan apa? Murid. Dan kapan ini selesai? Waktu kita masuk? Ya, sampai Yesus datang kedua kali. Dan itu akan kita alami. Ya. Kalau pemuritan yang saya lihat, saya ngalami. Saya juga memberikan beberapa dari gereja yang ada di Australia, juga dari gereja-gereja lain. Nah, saya masih merasa saya lebih gampang karena tidak tinggal sama-sama. Kalau saya sudah tinggal sama-sama, bangun tidur ketemu mereka, saya ke toilet juga ketemu mereka, istri saya kita ngobrol apa mereka juga pasti tahu, keluar masuk itu. Jadi lebih mudah kita dibaca, who am I? Nah itulah teladan hidup. Kalau pemuritan itu bicara apa? Teladan hidup. Dan yang lain lagi biar saudara tahu, kita tadi disinggung sama Bang Jo, kita ini pengelola. Nah saya pun uang yang saya terima, semua itu dipakai untuk kami hidup makan bersama-sama. Jadi mereka masuk ke tempat kami tidak bayar 1 rupiah pun. Bahkan kalau sudah 3 bulan kami berikan mereka uang saku. Dan uang saku itu tidak kecil. Ada juga sampai separuh dari UMR. Bahkan ada yang mendekati UMR. Tapi saya melihat sampai hari ini keuangan itu tidak pernah yang disebut kekurangan. Nah makanya saya minta bicara pemuritan ini bukan bicara karena ikut-ikutan. Memang perintah Tuhan, tapi itu bicara tentang panggilan. Kalau Tuhan yang kasih beban, semua itu kita akan rasa ringan. Dan sampai hari ini umur saya 71 tahun, menuju 72, proses ini tetap berjalan. Makanya saya senang dari 2 hari ini apa yang dia ngomong sama Peter Tan. Peter Tanji dia bilang gini, sampai berakhir di bumi, kita harus selesai dengan panggilan itu. Haleluya. Nah makanya hari-hari ini, sampai kemarin saya bingung juga, saya ngalami seperti itu. Saya enggak dengar Tuhan arahkan saya apa. Saya pikir sudah selesai saya. Obat sudah dikasih, semua sudah kasih, apa sudah dikasih. Tapi saya tidak bisa tidur, tenaga saya hilang. Saya punya asam urat yang normal, semua saya normal. Kena itu minum obat, bisa naik 13,9 asam urat saya. Dan dibilang bisa akan lumpuh, bisa akan apa, engselnya. Betul saya rasa itu sedikit. Tapi saya bilang Tuhan, semua ini ciptaan Tuhan. Saya paksa. 2 minggu dinyatakan kamu sudah tidak menularkan bakteri, tapi saya enggak bisa tidur, enggak bisa itu. Sampai saya mesti batalkan semua pelayanan. Sampai mau khotbah sini itu pertama kali. Saya bilang kalau saya enggak bisa tidur malam,
besok berarti tidak jadi khotbah. Jadi harus ada yang siap. Waktu itu saya ketemu Pak Guana Tanjung, peluk-pelukan. Dia tidak tahu waktu itu saya sudah lagi apa. Secara itu kelihatannya tegar, sehat. Dalamnya lagi apa, pergumulan. Ini tidak tahu bisa tidur lagi malam atau enggak. Sehingga kasihan tuh istri saya yang tercinta, dia bilang, dia setiap sediakan makanan untuk saya. Saya nolak, tidak bisa, tidak ada bisa bikin. Bingung dia bilang, kok aneh kamu ini sekarang gini ya. Akhirnya saya bangkit daripada terpuruk itu. Doanya keluar begini, makanya tadi bicara disiplin dalam doa, bukan doa yang seperti saudara dengar minta apa, enggak. Doa saya cuma begini, kalau aku hidup hari ini adalah mujizat, tapi kalau hari ini aku mati juga adalah mujizat. Waktu saya enggak bisa tidur, saya cuma bilang kalau saya enggak bisa tidur juga adalah mujizat. Kalau saya tidur juga adalah mujizat. Jadi waktu istri saya ketemu pagi-pagi, saya bilang, sayang, kamu mau dengar jujur dari hati saya, jawaban untuk kamu. Oh iya, apa itu? Kalau hari ini kamu ketemu saya, itu adalah mujizat. Kalau besok kamu udah ketemu saya, itu juga adalah mujizat. Langsung dia diam. Saya bikin apa, dia enggak komplain lagi karena dia tahu hidup dan mati adalah mujizat. Ada anak-anak yang rawat saya, dia bisa refleksi. Setiap habis dia tanya, bisa tidur om? Bisa, besok enggak bisa lagi. Saya juga dengar kalau dia ketemu saya, bisa tidur, tidak bisa tidur, bisa. Saya dapat maka itu, kalau bisa tidur mujizat, tidak bisa tidur mujizat. Tidak ada lagi pertanyaan itu. Jadi saya tenang dan cuma bisa dengan Tuhan. Dan hari ini saya ada di sini, saya tahu itu juga adalah mujizat. Jadi mari bahwa kita jadi pengikut itu biasa mudi, tidak konsisten. Murid, disiplin dan konsisten. Karena kata disiplin bukan hanya sewaktu-waktu. Perlu apa? Disiplin. Haleluya. Karena saya teringat waktu dari Sabuk Putih saya ke Sabuk Kuning, itu harus 6 bulan. Itu kalau misalnya gak suku, ujian Sabuk saya harus jalan. Dari Bedugul sampai Denpasar. Jam-jam siang hari tanpa alas kaki. Tapi waktu saya mencapai dan 1, saya harus lari di atas Putri Malu. Penuh duri dan malam-malam harus cabut. Dan masuk ke dan 2 sama. Tapi waktu mau masuk dan 3 dan 4 dan 5, saya diberikan penghormatan, tidak perlu lagi. Saya bilang tidak, berhenti. Saya tidak mau yang gampangan. Saya tahu tanpa proses, tidak mungkin kita menikmati yang terbaik. Nah sekarang ini saya juga tahu pemuridan, dalam ikut masuk pemuridan, kalau kita mau terus sampai akhir tetap dalam kebesaran Tuhan, proses itu ada. Proses bukan untuk buat kita banyak protes, kita akan stres, tapi proses kita bersyukur akan membuat kita progres untuk Tuhan dipermuliakan. Nah mungkin itu yang saya tambahkan di sini, bukan tambahkan, ini yang saya share sedikit dan saya berharap nanti di pertanyaan saudara bisa tanya yang meluas. Jadi kembali lagi bahwa mari kita tidak menjadikan orang pengikut, tapi memang pertama pengikut kita harus bawa untuk menjadi murid. Dimulai itu bukan orang lain tapi dari diri kita. Dan apa yang saya katakan bahwa dibilang memang betul, kami belum punya anak. Mulai itu dari keluarga, kita be strong. Hadapi di luar lebih ringan. Makanya kalau apa persoalan dalam gereja, bagi saya tidak bisa stres, tidak tertekan. Karena saya hadapi sekolah paling banyak itu di rumah. Dan sampai hari ini juga masih kadang-kadang kayaknya mau berhenti, tapi secara roh tidak bisa pudar bahwa sekali Yesus tetap Yesus selamanya bersama. Itu aja, Tuhan memberkati.